Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andina Ayu Widiana, Lutfiana, dan Ainul Azkia akan mempresentasikan sifat-sifat aljabar bilangan real. Sifat-sifat aljabar dari real terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat aljabar dari real dan yang kedua teorema. Sebelum kita mempelajari sifat aljabar bilangan real, kita bahas terlebih dahulu apa itu definisi dari operasi biner. Operasi biner pada himpunan F adalah suatu fungsi B dengan domain F kali F dan rank di F. Jadi, operasi biner mengasosiasikan setiap pasangan terurut A, B dari elemen F secara tunggal. Elemen B, A, B di F. Akan tetapi, kita biasa menggunakan A plus B dan A kali B daripada B dalam kurung A, B. Selanjutnya, kita akan bahas yang pertama, sifat aljabar dari bilangan real. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif dari penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A. Setiap A dan B anggota bilangan real. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif penjumlahan. Kurung buka A plus B kurung tutup plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Setiap A, B, C anggota bilangan real. Yang ketiga, terdapat elemen 0 dari bilangan real sedemikian sehingga 0 plus A sama dengan A plus 0. Setiap A bilangan real sifat elemen identitas. Sifat yang keempat yaitu untuk setiap A anggota bilangan real terdapat elemen min A anggota bilangan real. Sedemikian sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Keberadaan elemen negatif. Sifat yang kelima yaitu sifat komutatif perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Setiap A dan B anggota bilangan real. Sifat yang keenam yaitu sifat asosiatif perkalian. Buka kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Setiap A, B, C anggota bilangan real. Selanjutnya yaitu sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh yaitu terdapat elemen 1 anggota bilangan real yang berbeda dari 0. Sedemikian sehingga 1 dikali A sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A. Setiap A anggota bilangan real. Elemen identitas perkalian. Sifat ke-8. Untuk setiap A tidak sama dengan 0, di real terdapat elemen 1 per A anggota bilangan real. Sedemikian sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1, dan 1 per A dikali A sama dengan 1. Elemen kebalikan. Sifat yang ke-9. A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C, dan B plus C dikali A sama dengan B dikali A plus C dikali A. Setiap A, B, C anggota bilangan real. Sifat-sifat aljabar yang kedua yaitu teorema. Teorema pertama, jika Z dan A adalah elemen dari real sedemikian sehingga Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Pembuktian. Untuk versi 1, dalam kurung Z plus A ditambah min A sama dengan A plus min A. Mengapa demikian? Dengan kata lain, kedua ruasnya dijumlahkan dengan min A. Selanjutnya, karena sifat asosiatif, kurungnya berpindah menjadi Z dalam kurung A plus min A sama dengan A plus min A. Kemudian, karena sifat inverse, yaitu A plus min A sama dengan 0, sehingga Z plus 0 sama dengan 0. Dari sini, karena sifat identitas, maka Z sama dengan 0 terbukti. Versi 2. Berdasarkan sifat identitas, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka,
Z sama dengan Z plus 0. Selanjutnya, berdasarkan sifat inverse, 0 bisa dihasilkan dari A plus min A. Jadi, sama dengan Z plus dalam kurung A plus min A. Kemudian, karena sifat asosiatif, tanda kurungnya berpindah menjadi sama dengan dalam kurung Z plus A ditambah min A. Selanjutnya, berdasarkan hipotesis atau diketahui bahwa Z plus A itu sama dengan A, maka sama dengan A plus min A, kemudian sama dengan 0 karena sifat inverse terbukti. Teorema 2. Jika U dan B tidak sama dengan 0 adalah elemen di real, sedemikian sehingga U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Pembuktian versi 1, U kali B kali seper B sama dengan B kali seper B. Mengapa demikian? Karena kedua ruasnya dikalikan dengan seper B. Selanjutnya, U kali dalam kurung B kali seper B sama dengan B kali seper B karena sifat asosiatif. Kemudian, berdasarkan sifat inverse, U kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya, berdasarkan sifat identitas, U sama dengan 1 terbukti. Untuk versi 2, karena sifat identitas, maka U sama dengan U kali 1. Selanjutnya, berdasarkan sifat inverse, sama dengan U kali dalam kurung B kali seper B. Kemudian, karena sifat asosiatif, maka sama dengan dalam kurung U kali B kali seper B. Kemudian, hipotesis atau diketahui bahwa U kali B sama dengan B, maka sama dengan B kali seper B. Sama dengan 1 karena sifat inverse. Teorema 3. Jika A dan B adalah elemen di real, sedemikian sehingga A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan min A. Pembuktiannya untuk versi 1, A plus B ditambah min A sama dengan 0 ditambah min A, karena kedua ruasnya dijumlahkan dengan min A. Selanjutnya, karena sifat asosiatif, kurungnya berpindah menjadi dalam kurung A plus min A ditambah B sama dengan 0 ditambah min A. Kemudian, karena sifat inverse, yaitu A plus min A itu sama dengan 0, maka 0 ditambah B sama dengan 0 ditambah min A. Kemudian, karena sifat identitas, 0 ditambah B ya B, 0 ditambah min A juga min A, maka B sama dengan min A terbukti. Versi 2, berdasarkan sifat identitas, B sama dengan 0 plus B. Selanjutnya, karena sifat inverse, 0 bisa dihasilkan dari A plus min A, maka sama dengan A plus min A ditambah B. Kemudian, karena hipotesis A plus B sama dengan 0, maka sama dengan min A plus 0. Karena 0 adalah identitas, maka sama dengan min A terbukti. Teorema 4. Jika A tidak sama dengan 0 dan B adalah elemen di real, sedemikian sehingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan seper A. Pembuktiannya, versi 1, A kali B kali seper A sama dengan 1 kali seper A. Karena kedua ruasnya dikali seper A. Kemudian, berdasarkan sifat asosiatif, maka dalam kurung A kali seper A kali B sama dengan 1 kali seper A. Selanjutnya, karena sifat inverse yaitu A kali seper A sama dengan 1, maka 1 dikali B sama dengan 1 kali seper A. Selanjutnya, karena 1 adalah sifat identitas, maka B sama dengan 1 per A terbukti. Versi 2, berdasarkan sifat identitas, B sama dengan 1 kali B. Kemudian, berdasarkan sifat inverse, 1 bisa dihasilkan dari A kali 1 per A. Jadi, A kali seper A kali B. Kemudian, karena sifat asosiatif, maka dalam kurung A kali B kali seper A. Selanjutnya, hipotesis bahwa A kali B sama dengan 1, jadi 1 kali seper A sama dengan 1 per A karena identitas terbukti. Teorema 5. Misalkan
A, B sembarang elemen di real, maka persamaan A plus X sama dengan B mempunyai solusi tunggal, yaitu X sama dengan min A plus B. Pembuktiannya, tinggal kita substitusikan X sama dengan min A plus B ke persamaan A plus X sama dengan B. Maka A plus dalam kurung min A plus B berdasarkan sifat asosiatif, tanda kurungnya berpindah menjadi dalam kurung A plus min A ditambah B. Selanjutnya karena sifat inverse yaitu A plus min A sama dengan 0, maka 0 ditambah B sama dengan B terbukti. Ini berarti bahwa X sama dengan min A plus B adalah solusi dari persamaan A plus X sama dengan B. Untuk menunjukkan ketunggalannya, misalkan X1 adalah sembarang solusi, maka A plus X1 sama dengan B. Selanjutnya, min A plus dalam kurung A min X1 sama dengan min A ditambah B, karena kita tambahkan kedua ruasnya dengan min A. Selanjutnya, dalam kurung min A plus A dikurangi X1 sama dengan min A plus B karena sifat asosiatif. Selanjutnya, karena sifat inverse, maka 0 plus X1 sama dengan min A plus B. Kemudian, karena sifat identitas, jadi X1 sama dengan min A plus B. Ini berarti bahwa solusi A plus X sama dengan B adalah tunggal, yakni X sama dengan min A plus B. Misalkan A, B sebarang elemen di real, maka jika A tidak sama dengan 0, persamaan A min X sama dengan B mempunyai solusi tunggal, X sama dengan 1 per A kali B. Bukti, perhatikan bahwa A kali 1 per A kali B sama dengan A kali 1 per A kali B ini menggunakan sifat asosiatif, di mana ruas kiri dan kanan sama-sama dikalikan dengan 1 per A. Kemudian berbeda juga dalam tanda kurungnya. Nah, kemudian hasilnya adalah sama dengan 1 kali B sama dengan B. Ini berarti bahwa X sama dengan 1 per A kali B adalah solusi dari persamaan A kali X sama dengan B. Untuk menunjukkan ketunggalannya, misalkan X1 adalah sembarang solusi, maka A kali X1 sama dengan B. Selanjutnya, 1 per A kali X1 sama dengan 1 per A plus B. Kemudian kalikan kedua ruas dengan 1 per A. Jadi 1 per A kali X1 sama dengan 1 per A plus B. Kemudian 1 kali X1 sama dengan 1 per A plus B. Kemudian X1 sama dengan 1 per A plus B. Terbukti. Jadi X1 sama dengan 1 per A plus B. Ini berarti bahwa solusi A kali X sama dengan B adalah solusi tunggal, yakni X sama dengan 1 per A kali B. Lanjut, ada teorema ketujuh. Jika A adalah sebarang elemen di real, maka A kali 0 sama dengan 0, kemudian yang B min 1 kali A sama dengan min A, kemudian yang C min kali min A sama dengan A, kemudian yang D ada min 1 kali min 1 sama dengan 1. Bukti, perhatikan bahwa A plus A kali 0 sama dengan A kali 1 plus A kali 0. Kemudian A kali 1 plus 0 sama dengan A kali 1. Menurut teorema, jika Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Kita simpulkan bahwa A kali 0 sama dengan 0. Perhatikan bahwa A plus min 1 kali A sama dengan A kali 1 plus min 1 kali A sama dengan min 1 plus 1 kali A sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Kemudian yang C, kita punya min A plus A sama dengan 0, maka kita dapatkan A sama dengan min kali min A. Kemudian yang D, dengan mengambil A sama dengan min 1 di bagian B, kita peroleh min 1 kali min 1 sama dengan 1.
Kemudian di slide selanjutnya, jika A, B, C adalah elemen di real, maka jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Dan 1 per 1 per A sama dengan A. Bukti karena A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0, dan karena 1 per A kali A sama dengan 1, maka dengan teorema 2.1.4 dengan memandang A sebagai X, maka diperoleh 1 per 1 per A sama dengan A. Di teorema yang ke-9, jika A kali B sama dengan A kali C dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Bukti A kali B kali 1 per A sama dengan A kali C kali 1 per A, kalikan kedua ruas dengan 1 per A. Jadi, A kali 1 per A kali B sama dengan A kali 1 per A kali C. Kemudian, 1 kali B sama dengan 1 kali C. Kemudian, sama hasilnya B sama dengan C. Jadi, terbukti jika A kali B sama dengan A kali C dan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Kemudian kita lanjut ke teorema 10. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Bukti, misalkan A kali B sama dengan 0, jika A 0, maka bukti selesai. Andaikan A tidak sama dengan 0, maka 1 per A elemen real, sehingga A kali B sama dengan 0, 1 per A kali B sama dengan 1 per A kali 0. Kalikan kedua ruas dengan 0. Jadi, 1 per A kali B sama dengan 0. 1 kali B sama dengan 0, B sama dengan 0. Jadi, terbukti. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi sederhana kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.